Yang terhormat Ketua Oke, yang Mitra terhormat Ananda, laporan langsung dari KW 18, lokasi Bale Endah, Kabupaten Bandung. Hari ini saya sedang ada di lokasi sosialisasi tentang pemilu tahun 2024 yang akan langsung dibawakan oleh petugas Bawaslu KPUD Jawa Barat. Seperti apa acaranya? Mari kita mendengarkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan nikmat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini pada kegiatan sosialisasi pengawasan public review penguatan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024. Baik, untuk mengawali acara marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami pengawas pemilihan umum, hidup negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama rakyat pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama rakyat pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan. hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan yang pertama
yaitu dari Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung kepada yang terhormat Bapak Undang Sumarno, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Terima kasih kepada pihak dari Bawaslu ya, pihak ke-1. Mungkin untuk draft kemarin saya sudah baca ya, pihak ke-1, ada pihak kedua ya, dari pihak kedua yaitu dari kita ya, DPC Kabupaten Bandung ya. Jadi yang terhormat buat Bawaslu Kabupaten Bandung mewakili atau stafnya ya. Juga yang terhormat komentari kita ya, yang akan memberikan pemahaman ilmu kepada kita semua ya. Pada intinya Bapak Ibu semuanya, Pertuni Kabupaten Bandung adalah salah satu organisasi kemasyarakatan ya, yang mana dalam hal ini Pertuni Kabupaten Bandung sama pada dasarnya memiliki hak memilih dan hak dipilih ya. Nah, dalam hal ini Pertuni Kabupaten Bandung tidak memihak kepada salah satu partai ataupun golongan ya. Saya untuk itu nanti mungkin paparannya lebih luas untuk rekan-rekan semuanya ya. Kita simak bersama-sama apa yang menjadi harapan Bawaslu, apa yang menjadi keinginan kita juga ya selaku pihak kedua dari Pertuni Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat memahaminya pengawasan pemilihan umum ya untuk di tahun 2024 sampai 2029. Itu barangkali untuk memilih presiden dan wakil presiden juga para legislatif. Dalam hal ini sebenarnya saya tidak sempat ya, kayaknya harus membuat ini ya sikap ya. Mengingat ya, kita nggak perlu ya, tapi intinya Pertuni Kabupaten Bandung berkomitmen ya dengan cita-cita yang diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, terutama ya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf untuk dari pihak Bawaslu, sebenarnya kami ini Pertuni Kabupaten Bandung itu memiliki wilayah ya, ada 6 korwil, koordinator wilayah. Jumlah anggota kami itu ada 400. Ini barangkali yang hadir di sini adalah salah satu untuk mewakili rekan-rekan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi untuk itu ya, itu dari berbagai kecamatan di kita ini ada 31 kecamatan. Insya Allah rekan-rekan kami ini akan mewakili dari 31 kecamatan. Nah, dalam hal ini sengaja saya pilih yang sifatnya bisa kreatif, inovatif ya, untuk menyampaikan kepada anggota kami yang ada di kecamatannya masing-masing. Nah, itu barangkali jika Bapak Ibu ya atau Bawaslu nanti belum ini mau ada pelatihan atau untuk ini, bisa via radio kami ya. Ada di situ ada streaming Pertuni Kabupaten Bandung. Nah, nanti bisa sharing dengan rekan-rekan yang ada di masing-masing masing-masing kecamatan. Nah, kebetulan di kami ada radionya, jadi untuk ini bisa menyampaikan via radio ya. Nah, sekarang kan hanya sebagian kecil. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa berinteraksi via radio. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kayaknya ada salah kata. Terima kasih. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Undang Sumarno, terima kasih Bapak telah memberikan sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya itu dari anggota Bawaslu Kabupaten Bandung kepada yang terhormat Bapak Dede Sodikin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Ketua Terpilih Kabupaten Bandung, Pak Undang. Dan yang saya hormati narasumber Kang Yudi Nurman Fauzi. Sengaja kali ini saya mengundang Kang Yudi Nurman Fauzi karena perjalanan sebelum saya mengikuti seleksi atau hari ini berada di Bawaslu, saya sudah mengenali beliau. Beliau sudah lebih jauh atau kesehariannya itu bergelut dengan hal-hal yang sifatnya sosial, yang mana beberapa hari sebelum saya dilantik, Kang Yudi bersama reng-rengan di Majalaya mengadakan summer camp with difabel, yang mana kegiatan yang dilaksanakan Kang Yudi ini setiap tahun bergulir. Hanya saja waktu COVID beberapa kegiatan dengan difabel itu tertunda. Alhamdulillah hari ini Kang Yudi berkesempatan hadir untuk memberikan paparan atau materi terkait peran serta masyarakat, khususnya di sini Bapak Ibu atau kawan-kawan dari Pertuni. Hal apa saja yang nantinya yang harus dilakukan Bapak Ibu sebagai pengawas partisipatif, karena di Undang-Undang 8 tahun 2016 bahwa disabilitas itu hak pilihnya sama dan diwajibkan pemerintah untuk menjaga hak pilih rekan-rekan semua. Yang seterusnya yang saya hormati Pak Ketua beserta anggota Panwascam Balaenda, dan seterusnya yang saya banggakan rekan-rekan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung. Terima kasih hari ini telah memfasilitasi kegiatan yang insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Hal ini merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk mewujudkan pengawasan partisipatif, karena sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 bahwa pengawasan partisipatif itu salah satunya harus melibatkan kaum disabilitas, kaum perempuan, tokoh pemuda atau tokoh agama. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bertemu untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Karena pada dasarnya pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara pemilu, namun pemilu atau pesta demokrasi ini milik kita semua. Yang mana beberapa hari kemudian kita akan memasuki tahapan kampanye, tepatnya pada tanggal 28 November, bahwa setiap peserta partai politik atau yang mengikuti kontestasi Pilpres, Pileg, DPD di tanggal 28 itu sudah memasuki tahapan kampanye. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa perhelatan demokrasi di 2024 itu akan digelar pada 14 Februari. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu kemarin oleh petugas Pantarli sudah dicoklit. Nah, apabila sampai hari ini Bapak Ibu yang mempunyai KTP elektronik sudah menikah atau pernah menikah, itu mempunyai hak pilih. Apabila hal-hal tadi yang disampaikan Bapak Ibu belum dicoklit atau misalkan di kemudian hari pindah TPS, silakan bisa berkoordinasi dengan
Panwascam terdekat atau bisa menghubungi Bawaslu. Tadi dikatakan oleh Ketua Pertuni Kabupaten Bandung bahwa kawan-kawan Pertuni ini terbagi 6 korwil ya Pak. Ya. Nanti saya minta datanya supaya kawan-kawan Panwascam bisa berkolaborasi untuk memastikan bahwa sahabat-sahabat Pertuni ini hak pilihnya itu sudah ada, sudah masuk di DPT. Nah, nanti mungkin dikupas oleh kami salah satu pengawasan yang harus dilakukan itu yakni terkait hak pilih Bapak Ibu. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Terima kasih kepada para sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan ada pemaparan dari narasumber kita yaitu Bapak Yudi Nurmawji. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sate acana bahasa Sunda heula. Ini jeung siang kalau sadayana para wargi di organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung dengan tema penguatan pemahaman pengawasan kepada penyandang disabilitas. Ngomongin disabilitas kita tidak hanya Pertuni ya Bapak, tidak hanya tunanetra, ada tunarungu, ada tunagrahita, ada yang difabilitas juga termasuk. Bicara bagaimana memberikan hak kepada penyandang disabilitas atau difabilitas, banyak hal sekali yang sudah digambarkan baik oleh pemerintah ataupun di sosial, bagaimana saudara-saudara kita di penyandang disabilitas ini memberikan ruang yang sama. Karena tujuannya itu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya? Jadi pernah saya tertampar satu kali tahun 2017 tepatnya, saya mengadakan kemah bertajuk Summer Camp with Difabel itu. Saya hobinya naik gunung Bapak Ibu dulu itu, ke gunung mana, lalu saya berpikir sudah bosan mau ngapain lagi kalau ujung-ujungnya naik ke puncak, pulang dan lain-lain. Tiba-tiba pada saat itu saya berpikir bagaimana kalau di ulang tahun saya mau ngajak camping tapi anak SLB. Jadi ide liar itu saya berpikir saya ingin mengenalkan kegiatan yang memang tidak biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas, tapi rasanya bisa dengan dipersiapkan beberapa mungkin dari alat, dari rundown acara yang inklusif. Alhamdulillah 2017 itu terlaksana. Dan di sana saya tertampar karena apa? Karena pada saat itu sudah kemarau panjang. Kalau kemarau panjang di wilayah Bandung itu pasti malamnya itu dingin sekali. Jadi pas dingin sekali itu pada pukul 5 teman-teman SLB sudah bangun, sudah ada yang azan dan silih berganti masuk ke toilet dan tempat wudhu. Karena saya berpikir tempatnya gelap, tapi bagi teman-teman di tunanetra mau siang mau ada lampu tidak ada lampu itu gelap. Saya pernah main ke rumahnya Bu Teti di Babakan. Ya Allah, lampunya pakai 5 watt. Menurut saya gelap, tapi menurut Bu Teti sama Pak Ujang itu tiap hari. Banyak sekali hal yang membuat saya tertampar, terutama saya dijelaskan oleh guru SLB pada saat itu dari SLB YKS. Kata guru SLB, Pak Yudi, anak-anak SLB atau penyandang disabilitas itu tidak perlu dikasihani.
Hah? mereka itu hanya butuh disamakan haknya. Kita kayak gitu. Waduh. Itu sangat tertampar sekali. Karena silakan. Jadi maksud tertampar itu hak yang seperti apa? Gitu ya. Karena saya berpikir mengadakan summer camp itu untuk saya fasilitasi semuanya. Dari pertama akomodasi, tenda untuk menginap, selimut tidur untuk tidur, makan, sampai di akhir acara kita ajak main ke tempat wisata. Dan semuanya itu kita laksanakan secara swadaya, nggak ada campur tangan pemerintahan, swasta dan lain-lain. Bermodalkan udunan. Alhamdulillah terselenggara berarti sampai ke summer camp di level yang keempat. Terakhir yang saya ketuai itu tahun 2021 terselenggara di Nelayan. Bahkan saya sempat membagikan 30 sepeda, membagikan sepeda kepada penyandang tunarungu. Karena saya setelah berkonsultasi dengan guru SLB, yang paling aman untuk bermain sepeda di sekolah itu untuk tunarungu. Makanya kurang lebih 12 SLB dibagikan 3 unit sepeda pada saat itu. Bantuan langsung dari Seattle, Amerika pada tahun 2021. Nah, berangkat dari sana mungkin tadi Kang Dede mengatakan bahwa saya punya kepedulian, bukan kepedulian Kang Dede, jadi jadi memang saya dari kecil, dari usia sebelum sekolah juga sudah akrab dengan penyandang disabilitas karena di depan rumah saya itu memang sekolah SLB-nya. Jadi dari pertama saya masih ingat nama siswanya adalah Rinrin, dia tunarungu. Dari pertama sama ibu saya, sama orang tuanya dititip sama ibu kalau pagi-pagi dimandiin sama Ami ya sama ibu saya. Dianterin ke sekolah sama saya sampai terakhir tahun 2021 saya nikahkan. Saya menjadi saksi pernikahannya dengan Rinrin. Jadi sudah tidak menjadi hal yang hal yang asing karena sudah terbiasa kan di depan rumah itu tempatnya sekolah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, keterlibatan penyandang disabilitas ataupun masyarakat umum pada umumnya di dalam fungsi pengawasan di pemilu itu sangatlah strategis. Karena apa? Karena memang untuk mewujudkan pemilu yang jujur, yang adil, itu membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri tanpa melihat kelompok dan golongan seperti tadi disampaikan Pak Ketua. Itu kan. Jadi pengawasan ini bukan didasari oleh kecurigaan. Tapi pengawasan di sini didasari oleh rasa ingin bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun 1 kali ini harus berjalan jujur, adil, berintegritas. Makanya tugas-tugas Bawaslu, Panwaslu itu nggak mudah sebetulnya, ya. Tetapi dengan peran aktif masyarakat, khususnya pada hari ini ada teman-teman dari Kartuni ini sangat membantu sekali dalam fungsi pengawasannya Panwaslu, baik itu di tingkatan desa, di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan kabupaten. Mungkin tadi dikatakan ada 6 korwil, silakan berkoordinasi dengan beberapa Panwascam bagaimana mekanisme untuk berkoordinasi dalam fungsi pengawasan partisipatif itu. Yang untuk hari ini yang bisa dilakukan oleh kita semua, kita harus memastikan bahwa kita sudah terdaftar untuk memilih. Karena itu penting, karena jangankan teman-teman yang memang dalam hari ini penyandang disabilitas untuk mengetahui atau mengakses informasi bahwa kita sudah masuk atau tidak itu sulit. Masyarakat umum pada umumnya juga memang ada yang sulit dan ada yang memang kurang peduli. Mungkin ini tugasnya KPU ya, bagaimana
menyosialisasikan terkait pentingnya data diri untuk terdaftar menjadi DPT atau untuk disegerakan terdaftar sebagai hak pilih di dalam pemilu nanti di 2024. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang memang sudah memiliki hak pilih, pastikan bisa ditanyakan kepada kalau petugas Pantari sudah nggak ada sekarang ya, ada petugas PPS di tingkat desa untuk memastikan bahwa nama kita sudah terdaftar sebagai hak pilih. Karena satu suara saja itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu di nasional, di provinsi ataupun di daerah. Karena ini kan serentak selesai pemilu, masih di tahun 2024, tepatnya bulan Oktober kita akan memilih kepala daerah. Jadi 2024 itu hajatnya pemilu lah. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang memang merasa haknya harus diperjuangkan dalam kontestasi adalah untuk memilih, silakan pastikan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan. Tanggal berapa? Sudah ditetapkan. Kalau memang ada yang belum terdaftar bisa, nah masuk nanti di daftar pemilih tetap tambahan. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan mumpung ada kurang lebih 2-3 bulan lagi sampai ke pemilihan, sambil kita menyeleksi siapa yang akan menjadi pilihan kita, silakan Bapak Ibu pastikan dulu bahwa hak kita masih terlindungi. Sebagaimana di dalam konsep pengawasan tersebut yang terbagi menjadi 3 hal di dalam integritas pemilu itu. Yang pertama adalah integritas penyelenggara, integritas kontestasi, dan integritas hasil. Bahwa proses ini harus melalui pengawasan, terutama pengawasan partisipatif dari masyarakat. Jika di dalam integritas penyelenggaraan, bagaimana dari pertama Bapak Ibu didatangi oleh petugas Pantari, kemudian sampai ke nama Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap, kemudian bagaimana integritas kontestasi, apa peran Bapak Ibu yang bisa dilakukan, ya bagaimana Bapak Ibu mengawasi kalau seandainya menjadi pihak menjadi korban ketidakadilan ataupun kecurangan dalam proses kontestasi itu bisa melakukan fungsi pengawasan itu untuk segera dilaporkan kepada petugas pengawas pemilu yang ada di tingkat desa. Dan integritas yang ketiga adalah integritas hasil. Jika memang dari pertama yaitu integritas penyelenggara, integritas kontestasi, sudah otomatis hasilnya pun pasti hasil pemilu yang berintegritas. Kemudian seperti yang Kang Dede sampaikan bahwa semua memilih hak yang sama. Jadi semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 8 tersebut menyebutkan untuk bagaimana perlindungan hak untuk kaum penyandang disabilitas. Jadi Bapak Ibu sepulangnya dari sini bisa memastikan atau sudah dipastikan sebelumnya Bapak Ibu sudah terdaftar ke DPT? Sudah. Ada yang belum? Atau kualifikasi 17 tahun lebih masih 8 bulan? Pas. Nah, anaknya yang sudah masuk 17 tahun nanti pas tanggal 14 Februari itu silakan didaftarkan saja, gitu kan, untuk mengikuti pesta demokrasi 2020. Baik. Bagaimana pengawasan pemilu itu yang bisa dilakukan? Ya, dalam konteks mengamati itu untuk teman-teman tunanetra hanya mengamati situasi dalam konteks informasi yang diterima dari media-media lisan, gitu kan. Jadi beberapa informasi, hati-hati Bapak Ibu semuanya di dalam pemilu ini lalu lintas informasi yang benar dengan informasi yang hoax atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya itu berbanding terbalik.
sangat banyak sekali hoax daripada berita yang aslinya. Jadi dalam konteks mengamati, silakan Bapak Ibu turut serta berpartisipasi di dalam pengawasan ini dalam konteks mengamati informasi-informasi yang diterima secara lisan, baik itu dari media elektronik, dari media sosial, ataupun dari media televisi. Kemudian mengkaji. Jadi informasi yang sampai itu, jika memang Bapak Ibu menerima informasi itu, kalau pengalaman saya berkomunikasi, berteman dengan saudara-saudara tunanetra, adalah manusia yang paling teliti saat mengkaji. Jadi ketika menghasilkan keputusan itu paling sabar, dan yang paling tidak ceroboh itu adalah tunanetra, gitu kan? Karena menurut survei juga yang di bawah tunanetra itu adalah tunarungu. Tunarungu yang paling tidak sabar. Gitu. Ini hasil kajian teman saya. Gitu. Jadi teman-teman tertuti ketika mendapatkan informasi hasil pengamatan itu silakan kaji dulu. Jangan-jangan ini informasinya bohong. Gitu kan? Beberapa kali saya berkomunikasi dengan Bu Teti, selamat. Saya lupa Bu Teti sudah menyelesaikan program S2-nya. Nah, kali pertemu dengan Bu Teti itu, Bu Teti lulus S1, terganjal ijazahnya ada di kampus. Karena persoalan biaya, alhamdulillah pada saat itu ijazahnya sudah bisa diambil ya Bu Teti. Dan sekarang sudah menyelesaikan S2-nya, mengambil tesisnya yaitu bagaimana implementasi pendidikan inklusi di sekolah umum. Dan sekarang juga Bu Teti sedang ingin mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas, yaitu apa? Bu Teti lulus menjadi prioritas pertama untuk menjadi diangkat guru PAI skema P3K. Ya, jadi tepuk tangan lagi buat Bu Teti. Sering bertukar informasi seperti Bu Teti tiba-tiba ngirim WA. Kalau teman-teman suka aneh, Pak Yudi WA dengan siapa, dengan Bu Teti? Bu Teti gimana bisa ngetik WA-nya? Saking dia nggak kenalnya, saking dia nggak dekatnya dengan teman-teman penyandang disabilitas, bahwa menyatakan mustahil untuk mereka menikmati kemajuan teknologi. Hari ini hampir semua kayaknya teman-teman penyandang disabilitas punya perangkat telepon pintar, gitu ya. Jadi Bu Teti ngirim Pak Yudi, ini ada informasi. Belum Bu Teti. Jadi ketika ditemukan ada sebuah informasi, diamati, dikaji dulu. Proses pengkajian Bu Teti mengirimkannya kepada saya, karena saya juga kebetulan menjadi seorang tenaga pendidik. Belum Bu Teti, belum saatnya, tunggu dulu. Nanti kalau sudah saatnya saya kabari. Yang ketiga yaitu memeriksa. Mengkaji dan memeriksa, yaitu proses bagaimana informasi yang kita terima itu apakah diterima juga oleh teman yang lain. Banyak sekali terjadi miskomunikasi, bahkan terjadi perpecahan hanya karena kita tidak mengkaji dan memeriksa informasi yang kita terima. Jangan-jangan informasi yang kita terima itu memang bermaksud untuk mengadu domba, gitu kan? Jadi yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif itu ya memang kita yang terlibat di sana. Walaupun kita memang tidak dituju menjadi tenaga pengawas di tingkat desa, tingkat kecamatan ataupun kabupaten, tetapi untuk melindungi hak kita, untuk melindungi proses pemilu yang jujur, adil dan berintegritas, itulah yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu kita menilai informasi yang kita peroleh, jatuhnya yang memang kita mempercayai atau meyakini informasi ini adalah valid, bahwa sudah diamati, sudah diperiksa, sudah dikaji, kemudian kita sendiri yang berhak menilai bahwa informasi ini valid setelah kita melakukan 3 rangkaian bagaimana fungsi pengawasan itu terjadi. Jadi semoga pemilu ini berjalan jujur, adil, berintegritas. Harapannya para pemimpin atau para partai politik yang memang sekarang berkontestasi, semuanya saya harapkan terus memperjuangkan hak untuk teman-teman penyandang disabilitas. Saya sendiri ikut mengawal Bu Teti dari pertama pendaftaran CPNS dulu. Saya sendiri yang mendaftarkan, tapi saya nggak bisa nganter ya Bu Teti pada saat itu ya.
Pada saat itu seleksinya jauh di Setiabudi di Eldorado. Jadi saya telepon teman saya kalau antarkan rasa itu sama Ambu ya diantarnya. Pokoknya Bu Teti ada yang ngantar pada saat itu, kemudian daftar P3K yang pertama karena penyandang disabilitas punya poin afirmasi kurang lebih 75 poin. Bu Teti lulus tetapi tidak lolos formasi karena formasinya habis. Nah sekarang di tahun 2023 mungkin bukan hanya Bu Teti, yang lainnya juga ada yang sedang proses yang sama, sedang menunggu hasil untuk ditempatkan di sekolah yang memang prioritasnya itu untuk di sekolah negeri, dan sekolah negeri, sekolah umum itu tidak boleh menolak untuk kedatangan guru penyandang disabilitas. Jangankan guru, siswanya daftar dalam konteks anak berkebutuhan khusus itu ada kuotanya Bapak Ibu. Ada kuotanya yaitu kurang lebih 2% dari jumlah peserta didik yang ada itu boleh diisi oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dasarnya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta di dalam pengawasan pemilu ini karena kita menginginkan pemilu yang berintegritas dari penyelenggaraan dan bagaimana integritas di dalam kontestasi sehingga menghasilkan hasil yang berintegritas, dan di dalam konteks itu didasari oleh hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, tidak memandang kelompok, golongan dan yang lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan bagaimana pengawasan partisipatif pemilu itu kita bisa berpartisipasi dalam konteks mengamati, mengkaji, memeriksa, hingga menilai. Mungkin seperti itu, Kang Dede, karena kalau dipanjang bakal panjang ting, mending ngobrol tentunya. Aku tuh habis ngamensin Bu Teti, kemarin habis sering pisan desa daerah. Upami ninggal kelahiran mah sami, tapi itu santeragan sareng Bu Teti teh. Karena ijazah, KTP, scanner aya di komputer gitu, nggak daftar naon ku abdi didaftarkeun. Sakitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya untuk narasumber kita Bapak Yudi Mansyati. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya saya buka terlebih pertama untuk 3 orang penanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, Ya, di sini ada juga. Pak Bidang Laksamana, silakan. Oh, perempuan dulu silakan. Ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bapak. Namanya. Nama saya Tati Sumiati dari Bojong Malang Indah. Yang akan saya tanyakan itu kami sebagai tunanetra biar tidak merasa dibohongi ya, kan sekalian antar gitu ya. Kok kenapa pangaparkeun cenah? Panggilkeun nya takut merasa dibohongi. Kami minta template ya Pak ya. Template braille biar kami bisa milih gitu ya. Sekarang nggak kayak dulu kan, masih kayak dulu, masih yang besar kayak koran itu gitu ya. Iya, mana? Ya kami mohon kasih template-nya gitu ya, kasih template biar kami tidak merasa dibohongi, dipamilihkan istilahnya kan sesuka mereka gitu memilihnya, padahal yang itu tuh yang memilih itu hanya tunanetra gitu ya, dampingi itu kan dampingi, kita mau milih siapa gitu ya, kata kita milih siapa, kata mereka enggak kan, gitu, takutnya gitu. Jadi kami tolong minta template biar kami tidak salah memilih gitu ya. Terus pilihlah sesuai dengan hati nurani, jangan kena serangan fajar, kan banyak serangan fajar ya, jadi jangan sampai begitu, saya mohon ya. Dan gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangan si Fajar.
syukur orang. Juga sedang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ujang Reksamana. Kalau ketemu ya selaku bendahara ya tidak punten. Yang saya tanyakan untuk Coklat di gelas bentuknya untuk mengetahui lebih mudah lagi gelas coklat ente. Gelas coklat ya ente. Siga kieu bentuknya ya. Sini siga model gelas beneran gitu tah. Hah? Sekarang siga gelasnya pas dicabak ieu moy plastik. Karena iya kaget dia. Kedua lagi bentuknya kieu pas sugan orang tajam pasti dia teh moy. Yang pertanyaan saya bagaimana untuk memudahkan bahwa kami ini sudah termasuk pendaftar zakat yang tidak dengan kesana kemari, apakah ada dengan cara elektronik atau haruskah ke komunitas tempat dalam hal ini RT atau siapa gitu yang lebih dekat itu mungkin. Dan berikutnya mungkin saya menghimbau kepada teman-teman belajar jangan dianggap bahwa pemilu ini hanya gitu-gitu aja dan tidak ada arti sama sekali untuk itu untuk kita, karena satu satu nama atau satu itu sangat penting bagi kita untuk menentukan kehidupan kita ya. Satu suara ya, satu suara ini sangat penting bagi kita untuk kehidupan masa depan, dan pikirkan mana yang lebih baik untuk kita. Itu mungkin Pak Ibu sebagai pertanyaan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tulisan saya biar nggak lupa. Ayo Baik, buat Ibu siapa kan? Oh, Ibu Takti, Ibu Takti, Bari. Pak Ujang, oke. Pak Ujang, Karogen Bu Teti, Pak Ujang oke. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat bagus, tapi yang sebetulnya bisa lebih komprehensif dijawab sama dari teman-teman Bawaslu ya. Tapi saya ingin mengatakan saja. Jadi kalau untuk teknis bagaimana pencoblosan di hari H nanti ya Pak, secara teknis PPS harus menyiapkan tenaga teknis yang dalam konteks ini harus ditemani sampai ke bilik suara dan tidak boleh oleh orang luar ya. Itu ada petugasnya, yaitu petugas PPS itu, termasuk yang tidak datang ke PPS juga kan, seperti di rumah sakit atau sakit di rumah itu tidak boleh sama orang lain, yang memang harus orang yang sudah ditugaskan sebagai panitia pemungutan suara. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memastikan bahwa kita sudah terdaftar. Yang pertama, proses kemarin waktu patarlihnya udah belum. Kalau udah terdaftar, bagaimana kita meyakinkannya sampai ke penetapan DPT. Biasanya dipasang stiker ya, kerja. Pasang stiker di rumah. Itu udah ada nggak Pak? Belum. Nah, sampai ke sana adalah proses. Itu bukan proses akhir, karena proses akhir itu adalah undangan Bapak Ibu untuk menghadiri ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. Jadi jika untuk proses kita sekarang melalui ditanyakan ya berarti ke petugas pemungutan suara di tingkat desa, bisa ditanyakan jika ada kenalan atau yang kenal perangkat desa bisa ditanyakan. Kalau untuk melalui media informasi yang bisa diakses melalui handphone ada Dede? Situs apa? Ada cek DPT online. Cek DPT. Bisa. Ya. Basisnya nih atau apa? Basisnya nih nomor induk kependudukan. Ya, jadi jika ada kesulitan bisa dibantu sama
anak atau sama tetangga atau sama siapapun itu, kita mengecek bahwa kita sudah terdaftar atau belum secara online melalui yang lain tersebut dengan basis kita memasukkan nomor induk ke taliban. Seperti itu, silakan. Izin, Bu Kopi, Ojak, Bu Tati, Ojak, saya menambahkan bahwa tadi benar yang dikatakan Bu Tati bahwa kita itu jangan mau dikelabui mungkin ya. Itu siapa yang mau kita pilih. Karena di TPS ini sesuai undang-undang juga salah satunya itu disebutkan harus ramah terhadap disabilitas. Saya pernah menulis satu artikel yaitu bagaimana pemilu 2024 itu ramah disabilitas dengan disediakannya alat bantu untuk penyandang disabilitas di TPS. Karena tadi dikatakan oleh Pak Yudi bahwa disabilitas itu ada yang disabilitas tunanetra dan sensori. Nah, hal-hal ini nanti pun kita akan rekomendasikan kepada KPU tentunya yang sebagai teknis terkait pemungutan suara di TPS. Karena banyak dinamikanya, banyak hal di TPS itu. Jangankan gitu ya terkait isu ramah disabilitas. Kalau melihat dari segi geografis saja di Kabupaten Bandung itu TPS itu beraneka ragam. Ada yang di pinggir kali, ada yang lahannya itu biasa jadi pelayanan genangan air jika musim hujan, atau misalkan di dataran perbukitan gitu. Nah, tadi saya mengatakan jadi ada 6 korwil ini di mana saja basisnya supaya kita dari Bawaslu bisa memetakan. Jadi dominan yang harus ramah disabilitas itu titiknya di mana saja biar kita ketahui. Tadi sudah dijawab terkait yang dikatakan oleh Ojang, bagaimana kita untuk mengecek bahwa kita sudah masuk atau belum di DPT, yaitu salah satu tadi kita dapat mengecek di situs DPT online dengan itu KTP, atau kita bisa datang ke PPS untuk menanyakan apakah kita dan keluarga di rumah sudah masuk dalam DPT atau belum. Itu mungkin silakan bila ada pertanyaan tambahan. Ya, terima kasih untuk Pak penanya ya. Terutama ini saya mungkin akan memperjelas template ini bagaimana mungkin caranya agar disabilitas netra itu memiliki hak suaranya dengan sendiri. Paling salah satu tekniknya itu dengan ingat Bapak Ibu semuanya pada tahun pemilu pertama ya, setelah terjadinya reformasi itu ada 48 partai ya. Jadi 48 partai kan kebayang dalam bentuk template-nya itu waktu dulu itu memang gede ya, besar sekali itu. Mungkin kalau kita bayangkan sekitar kertas Manila itu semua ya yang besar itu. Nah, itu 50 cm juga lebih. Jadi kita harus memilih nama-nama itu dalam bentuk braille. Nah, sekarang justru cuma 3 misalkan untuk presiden cuma 3 calonnya, 3 pas. Ini akan lebih mudah barangkali untuk untuk memilih dengan sendirinya. Jadi yang teman-teman tunanetra itu nggak mesti harus ditunjukin tengah ini nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3. Nah itu akan lebih mudah ya, ketimbang mungkin ini pengalaman rekan-rekan tunanetra semua harus dituntun, dibantu, apalagi sampai dibantu untuk mencaplosnya. Dan dengan sendirinya
kami sebagai penyandang disabilitas ingin mandiri. Nah, selepas dari itu, kalau kan Bawaslu itu cuma mengawasi. Nah, dalam fungsi ini adalah mungkin KPU ya, karena sebagai KPU sebagai penyelenggara dan juga mempersiapkan untuk peralatan semuanya itu KPU. Ya, jadi kalau Bawaslu itu hanya controlling ya teman-teman namanya. Jadi untuk itu untuk persiapan dan alat dan semuanya itu nanti mungkin ada sosialisasi dengan KPU. Apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi harapan kita, coba nanti untuk teknik sampaikan aja ke KPU gitu ya. Kalau kita mungkin kalau dari Bawaslu hanya untuk mengawasi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman disabilitas itu hak suaranya tidak ada ya. Nah, karena itu kata saya juga tadi hak memilih dan hak untuk dipilih gitu, hak memilih gitu. Jadi tegakkan lah ya cita-cita kita, walaupun kita disabilitas, tapi kita harus punya kemampuan ya, punya kemampuan ya, sejajar dengan ya teman-teman yang normal seperti itu. Itu untuk kebetulan tahun ini saya sudah berkoordinasi bukan hanya penyandang disabilitas netra saja, tapi dengan disabilitas daksa juga kami dengan memasukkan untuk peraturan daerah itu sudah kami gagas ya untuk di Kabupaten Bandung, tapi sampai saat ini untuk peraturan daerah masih belum muncul juga. Nah, tapi karena penyandang disabilitas ya untuk di Kabupaten Bandung. Padahal itu udah hampir 1 tahun ya. Nah, nggak tahu Bapak Ketua DPR-nya atau masih menjabat enggak ya Pak itu siapa? Masih ya? Masih di Sugianto lah itu. Bapak Ketua itu ya masih menjabat ya. Nah itu rencana itu selesai 2023, tapi sampai sekarang ya, mungkin karena beliau ini di Jawa Barat ya. Nah, itu. Jadi untuk itu teman-teman kalau untuk teknis silakan nanti ya ada kolaborasi dengan KPU. Terima kasih untuk kami. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, perkenalkan saya Ani Sobari dari Kabupaten Bandung, wilayah Rancaikek. Ini Pak, saya sedikit mengenai teknik tentang template ya. Ini mohon maaf kepada seluruh disabilitas netra, bukan saya berpihak ke mana-mana ya, tapi ini kalau menurut saya untuk template ini sebetulnya mah tidak efektif ya, tidak efektif menurut saya karena tunanetra itu bersebaran, kecuali kalau misalkan Kabupaten Bandung dikumpulkan di mana nih khusus untuk tunanetra. Kenapa dibilang tidak efektif? Karena berapa biaya untuk membuat template itu, sedangkan pas di tempat saya dan saya periksa di tiap-tiap TPS cuma ada tunanetra 2-3 itu tidak dipakai Pak. Gitu ya. Jadi sebetulnya biaya itu bisa dialokasikan kemana lah ya menurut saya gitu ya. Nah menurut saya kalau untuk teknik sebetulnya Bawaslu dan KPU itu memberikan kesempatan untuk memberi pendampingan itu kepada keluarga Pak. Nah termasuk diri saya sendiri itu kan ketika datang ke KPPS itu ke TPS didampingi sampai masuk ke dalam. Nah di situ bisa memberikan hak suara dengan sendiri gitu, karena dengan keluarga gitu ya. Nah misalkan nanya kalau misalkan didampingi sama istri atau anak, tolong nak tunjukkan. Nah ini kan nomor 1, nomor 2 itu bisa langsung lebih efektif. Itu menurut saya gitu ya. Tapi ini mah sekedar ini saja, bukan saya tidak berpihak kepada tunanetra. Karena saya sudah beberapa kali mempergunakan template ya, dari mulai 48 partai itu sebetulnya banyak biaya yang mubadir gitu menurut saya. Untuk itu alokasikan kepada yang lebih, hanya saja minta kami agar diberikan pendampingan itu dengan jujur sejujur-jujurnya dan diberikan pendamping dari keluarga gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya Pak, untuk surat suara atau surat panggilan
Kalau tidak salah, saya udah dapat beberapa bulan ke belakang gitu Pak. Apakah itu memang surat suara itu yang sah gitu kan untuk apakah ada lagi susulan suara panggilan gitu, karena waktu itu sebelum saya renovasi rumah bahkan hilang gitu Pak suara-suaranya. Nah ini apakah surat suara itu yang sah gitu atau akan ada lagi lanjutannya gitu surat suara sampai kapan akan diberikan? Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh saya nanya. Satu lagi dulu teh. Boleh. Ya ada 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dadang Jayani. Saya di kepengurusan Pertuni Kabupaten Bandung diamanahi menjadi ketua Dewas CAP atau Dewas Pengawas Cabang. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait ini berkaca dari pengalaman saya waktu Pilpres 2019 yang lalu gitu ya. Jadi ada saya waktu itu kebetulan milihnya di daerah Bojong Malaka ya, di daerah. Waktu itu saya milih ketika saya cek di TPS-nya itu tidak ada template gitu. Saya tanya, kenapa kok ini ada template-nya enggak? Dari pihak TPS-nya pun nggak tahu kan template-nya. Saya jelaskan yang itu begini. Oh, aduh, itu mah tuh aja Pak. Jadi sepertinya gitu ada yang nggak nyampe itu sosialisasinya gitu. Ada yang nggak nyampe ke petugasnya. Nah, yang di pertanyaan saya bagaimana antisipasinya dari Bawaslu, Kabupaten ini terutama ya, untuk ya agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ingin menyoroti terkait track record para anggota legislatif. Nah, yang namanya kita ingin memilih kan, kita kan tidak mau membeli, ibarat kata itu membeli kucing dalam karung ya. Kita harus tahu, apalagi yang namanya caleg ini kan dari partai ini banyak banget ya. Kalau kita suara itu ya, mungkin dari kalau tidak salah dari tiap caleg, dari tiap parpol itu mengirim 7 ya, 7 daftar nama caleg dari berbagai dapil gitu, baik yang dari daerah kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI ya. Nah itu kalau di suara tuh banyak banget ya. Nah sementara kan kita sendiri nggak tahu di track record tiap-tiap caleg itu kayak apa gitu. Nah kira-kira nih ada nggak ya aplikasi khusus gitu yang bisa dibaca oleh teman-teman kita yang isinya itu menerangkan tentang track record tiap-tiap caleg ini, apakah dia pernah terlibat KKNK misalnya atau punya koneksi pangan dia apakah dia punya masalah track record yang jelek misalnya gitu. Nah jadi supaya kita tahu, kita ketika memilih ini kita gini, jadi kita jangan pilih caleg yang seperti ini. Jadi ada gambarannya gitu. Nah kira-kira ada nggak ya aplikasi khusus yang bisa dibaca oleh kita gitu, untuk mengetahui track record tiap caleg, baik yang di DPR, di kabupaten kota, di provinsi maupun di ataupun dari DPD sendiri ya, dari DPD RI. Karena kan nanti 2024 nanti kan kita memilih ada 5 kertas suara kan, ya. Ada presiden wakil presiden, ada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD. Ya ada 5 kertas suara tuh banyak kan. Nah, jadi kita jangan sampai 5 menit yang kita diberikan waktu 5 menit itu kita sia-sia, karena yang jadi pertaruhannya nanti masa depan kita ke depannya gitu, selama 5 tahun nanti gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, tadi Pak Am yang di Rancakek, Pak tepatnya di mana Pak Am di Rancakek? Wilayah Hurpugur Pak. Wilayah Hurpugur, Desa Hurpugur. Iya, Desa Hurpugur.
RT berapa Pak? Di RW 5 RT 1. RW 5 RT 1. Iya. Kampung apa? Kampung Curug Candu. Dicatat ya. Jadi mungkin Pak tadi bukan suara pemanggilan mungkin Pak yang diberikan. Pengakuan undangan. Belum kayaknya Ya. kalau itu biasanya 7 hari sebelum mau pelaksanaan baru dibagikan surat undangan itu. Sepertinya kemarin itu petugas Pantarli kalau terjadi beberapa bulan kemudian petugas Pantarli mungkin Pak itu yang melakukan coklit di rumah Bapak. Namun tadi saya catat alamat Bapak biar nanti oleh rekan-rekan PKD di Hawa Pubur, pengawas kelurahan desa bisa dipastikan ya Pak ya. Dan seterusnya tadi pertanyaan dari Pak Dadang Jailani terkait pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Untuk mengenali rekam jejak para caleg gitu. Apakah ada aplikasi khusus untuk Pertama, tentang template itu bagaimana Bagaimana Bawaslu menanggapi template yang tidak ada di TPS, sini kan? ya. Nah, mungkin antisipasinya karena hari ini saya mendapatkan informasi dari Pak Dadang Jailani khususnya di Bojong Malaka. Nah, dikhawatirkan kejadian ini pun terjadi di TPS-TPS lain. Nah itu. Nah, berarti saya akan melakukan himbauan kepada kepada KPU terkait hal ini supaya tidak terjadi seperti pada pemilu 2019. Ya, itu. Jika misalkan di Bojong Malaka terjadi, kemungkinan pun di TPS lain terjadi Pak, gitu. Sosialisasinya nggak nyampe. Nah itu. Yang kedua terkait aplikasi untuk mengenali calon, mau itu calon presiden, calon legislatif maupun calon DPD. Sepertinya hal itu Pak, mohon maaf ya, lebih tepat itu ditanyakan ke KPU. Namun ini masukan yang berharga Pak buat saya. Nah, bagaimana nanti KPU itu dapat mensosialisasikan peserta kontestasi kepada penyandang disabilitas itu sejauh mana? Soalnya dulu pengalaman saya itu waktu pemilihan lalu itu kita dikasih buku besar banget itu di Braille gitu. Cuman kan yang namanya kita kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang kalau baca saya agak jarang ada waktu gitu buat baca gitu. Lebih enak baca di sana gitu di HP-nya gitu. Di HP gitu. Ya, tapi sejauh ini sepertinya belum ada Pak aplikasi Ada, untuk mengenali track record para caleg. Belum ada, paling itu kalau mau mengetahui track record paling Bapak kalau ngobrol sama rekan ya bisik-bisik ini kan pasti itu mah dari rekan. Kalau dari mulut ke mulut kan biasanya kan suka menjatuhkan gitu kan. Nggak sakit juga gitu kan. Itu mungkin Baik Pak Aan, Pak Uga, sebentar Pak. Coba saya sabar Pak Aher. Sabar Pak. Jawab dulu. Slow. Jadi untuk masalah template ini sangat mencerminkan ya bagaimana penyelenggara pemilu ini memang tidak siap di dalam konteks berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya untuk penyandang disabilitas. Saya baru tahu ternyata spesimen surat suara itu tidak ada yang menggunakan khusus untuk spesimen tunanetra yang pakai huruf braille kan. Ya, tolong didorong Pak Dede mungkin ini karena ini yang hadir adalah yang tergabung di Pertuni ya, belum lagi ada ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ya. Ada lagi yang memang teman-teman saudara-saudara kita tunanetra yang tidak ikut gitu. Terus pemerintah daerah juga punya data nggak penyandang disabilitas di Kabupaten Batu? Suka minta. Jadi jika memang ini hanya tambahan ya, mungkin bisa disampaikan oleh
teman-teman dari Pertuni nih kalau ada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat itu bagaimana di aturan itu dalam pencalonan itu kan baru ada aspek keadilan dalam sisi gender, harus ada keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Belum ada keterwakilan yang dari kaum penyandang disabilitas. Jadi kita semua di sini hanya punya hak memilih, belum dipilih. Bisa diingat mungkin sekarang yang menjawab ada nggak yang dari teman-teman disabilitas di Dewan? Ada. Ada. Bambang Susatyo disabilitas apa? Oh, Daksa. Kalau Daksa Pak, ya disabilitas, maksudnya tidak kalau di tunarungan netra bisa mewakili bagaimana kondisi kesulitannya teman-teman penyandang disabilitas dalam konteks komunikasi dan yang lainnya. Jadi mending didorong saja bagaimana hak penyandang disabilitas itu agar bisa berkembang menjadi hak dipilih. Sebetulnya ada, cuman ada yang berani atau tidaknya ini belum. Silakan didorong saja, gitu kan. Jadi fokusnya sekarang untuk memilih saja kita kesulitan. Waktunya 5 menit dibuka belum melipat, gitu kan. Jadi ya mumpung ada 2 bulan Bapak Ibu bisa mengenali calon itu melalui informasi yang ada di televisi, melalui informasi yang tadi ya Bapak Ibu ya, mengamati, coba mengkaji, memeriksa dan mengkaji itu agar informasi yang valid. Ini cross check itu kita menanyakan kepada sesama tunanetra, kepada teman yang lain, kepada seprofesi, itu kan bisa ditanyakan itu untuk meng-cross check informasi baik tentang track record dari bakal calon atau calon sekalipun untuk mendapatkan informasi yang valid tersebut. Mungkin seperti itu. Masih ada? Apa tadi? Sama Pak Ade Suhendra. Terakhir. Sama Pak Ade Pinama. Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mungkin tidak lihat. Nama saya Ade Suhendra, asal saya dari Kecamatan Cileunyi. Nah, desa saya di Desa Ciluluk. Saya mungkin dalam ini saya tidak akan bertanya, namun saya ingin memberikan himbauan kepada Bawaslu agar disampaikan kepada pihak penyelenggara pemilu di mana hal ini KPU, Bapak ya. Saya melihat dalam pembuatan pamflet atau alat peraga, ketika saya mengikuti pemilu pertama kali di tahun 1998 ya, itu kan ada sekitar 48 partai ya. Kemudian begitu besar, namun kita bisa siasati waktu itu hanya gambar partai saja dan nama partai yang ada di alat peraga. Nah, ketika 2014-2019 kita semua tahu bahwa di pemilu itu semua nama calon itu kan tertulis ya. Iya. Nah, tertulis. Kalau kita menggunakan alat peraga ini sangat sulit dan tidak terrealisasi ya. Sehingga kami penyandang disabilitas netra khususnya sangat kesulitan untuk memilih baik itu nama ataupun partai. Dan ketika di tahun 2014-2019 ini kebetulan saya ada di RW 8 ya, RW 8 di Kampung Cijamil ya, di Cilunuk. Template-nya itu cuma ada satu, Pak. Ada satu, hanya pemilihan presiden aja. Ketika kami mencoblos, untungnya saya rapat dulu. Kenapa ini template-nya hanya satu? Pertama kali yang dicoblos itu presiden, saya coblos presiden X misalnya.
Berikutnya lagi. Kalau berikutnya, saya tanya ini buat apa? Ini pemilihan DPR RI. Untuknya syarat ternyata pokoknya itu lagi Pak. Sehingga dari 5 kertas itu hanya satu template dan itu pun hanya pemilihan presiden. Akhirnya kami merasa kesulitan. Mana lu terus itu? Presiden. Dan akhirnya saya tidak menggunakan alat peraga, ya, karena takutnya saya salah tusuk apa yang saya inginkan, ternyata yang ditusuk bukan. Nah, itu nanti sudah sudah keluar dari apa yang saya ingin saya cita-citakan. Nah, mungkin di 2024 ini himbauan saya mungkin melalui Bawaslu Ada saya Ridwan ngobrol tolong dibuat peragaan efisien dan tolong jika misalnya nama calon itu tertulis juga, tolong disimpulkan saja, mungkin hanya nama partainya saja yang ditulis di alat peraga itu, karena kita sangat kesulitan untuk mencoblos nama dari calon-calon itu. Yang berikutnya juga betul apa kata Pak Dadang tadi ya, kita tidak boleh atau tidak bisa memilih kucing dalam karung ya, kita hanya coblos. Sebenarnya kita juga ingin tahu bagaimana track record dari para calon yang ingin kita pilih ya. Jadi mungkin nanti dari pihak Bawaslu bisa memberikan informasi barangkali entah melalui WA atau apa itu namanya, agar kami bisa mengetahui bagaimana track record dari para calon yang ingin memajukan dirinya sebagai wakil rakyat. Yang berikutnya saya ingin menghimbau kepada teman-teman kami sendiri, para disabilitas netra khususnya, mari kita laksanakan pemilihan pemilu 2024 ini dengan hati nurani dan jangan sampai tergiur oleh hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke depannya. Mungkin ini saja yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara milenial mau nanya, malu-malu di depan. Nah ini Silvi atau Deli? Ya, mana teh? Mewakili generasi milenial. Generasi milenial. Gen Z. Pilih suara terbanyak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Vanessa dari Pondok Aida. Saya cuma mau menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tolong jangan golput. Penting. Ini saya juga mau menyampaikan sedikit aspirasi, mungkin udah ini ya udah banyak gitu pengalaman dari Bapak Ibu tentang pemilihan calon cawapres atau calon-calon lainnya. Nah, sebenarnya sih kalau dari saya kalau tentang apa ya aspirasi gitu, sebenarnya kalau saya lebih kayaknya kan kalau pemilihan dengan surat apa ya pamflet kayak gitu udah ada, cuman maksudnya saya barangkali kalau bisa mungkin bisa membentuk sebuah aplikasi biar lebih terkontrol gitu pemilihannya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah sedikit Pak. Udah yang terakhir. Ini sedikit saja nambahin
masalah template. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan saya tidak setuju dengan template, ya. Jadi bukan tidak setuju dengan template, setuju sekali dengan template karena saya juga tunanetra. Hanya mungkin untuk penyelenggara harus lebih akurat dalam mensosialisasikannya. Gitu. Nah seperti tadi Kang Dadan ya, Pak Dadan Jailani dikatakan di balai di balai Endah ya, di Bojong Malaka tidak ada. Jangan-jangan di situ saya karena waktu itu Bang kami mendapatkan tugas ya Bang sebagai pengawas ya waktu itu ya sama Pak Maman gitu kan waktu itu pernah kan kita menjadi pengawas yang bagian dari saya keliling beberapa TPS Pak. Ternyata kadang-kadang yang ada tunanetranya itu tidak ada, tapi yang tidak ada tunanetranya malah ada. Ini kan mubazir kan, makanya dengan ini kepenyelenggara harus lebih akurat gitu supaya tidak mubazir biaya gitu. Jadi harus betul-betul diketahui di mana yang membutuhkan template, di mana yang tidak membutuhkan template. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, sahabat Pertuni Kabupaten Bandung, terima kasih. Hari ini saya cukup sangat banyak mendapatkan ilmu dan masukan terkait dinamika di TPS ketika kita melaksanakan pesta demokrasi. Dan tentunya tadi benar dikatakan oleh Pak Ade, terus Pak Am terkait efektivitas di penyelenggara itu. Tentunya efektivitas itu bisa terjadi atau bisa terlaksana itu harus diawali dengan pemetaan di mana saja sebaran disabilitas itu. Nah, baru kita dapat melakukan hal apa saja yang nantinya bisa memfasilitasi kawan-kawan disabilitas di TPS. Tentunya keresahan Bapak Ibu semua sama dengan saya. Bahwa saya berharap di setiap TPS itu ada alat peraga atau alat bantu dengan menyesuaikan kebutuhan disabilitas. Kalau misalkan hari ini kawan-kawan Pertuni misalkan dengan keterbatasan melihat, terus juga ada kawan-kawan misalkan dengan keterbatasan lain, saya pun berharap kepada KPU itu, KPU mampu memfasilitasi kebutuhan disabilitas itu di TPS sesuai kebutuhan disabilitas masing-masing. Mudah-mudahan apa saja tadi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Pertuni kepada saya ini menjadi referensi, menjadi acuan dinamika ketika kita melaksanakan pesta demokrasi di Kabupaten Bandung. Terima kasih himbauan terus tadi masukannya. Insya Allah saya akan sampaikan kepada pihak KPU, tadi juga dari sahabat milenial, dari siapa tadi yang bertanya, dari Tenisa, bahwa kedepannya apakah kita mampu melaksanakan pencoblosan itu dengan aplikasi atau misalkan orang yang melaksanakan atau peserta pemilu yang memiliki kontestasi itu kampanyenya itu bisa lewat aplikasi. Hal-hal ini insya Allah saya sampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung yang mana hal ini aspirasi dari kawan-kawan semua untuk mempermudah dan untuk menjaga hak pilih kita semua, karena kembali kepada tadi di Undang-Undang 8 bahwa penyandang disabilitas pun dijaga hak pilihnya oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari pihak Bawaslu kurang memuaskan atau jamuannya kurang memindahkan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kedepannya kita tetap berkolaborasi. Tadi juga Pak Dadan Jailani kebetulan Panwascam Balenda hadir, bisa langsung memfollow up hal-hal yang terjadi di Bojong Malaka agar di kemudian hari hal ini tidak terjadi, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kita dan kami juga terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang hari ini. Terima kasih antusiasnya. Baik hadirin yang kami hormati, Bawaslu Bandung dan Petuni telah membuat kesepakatan bersama dalam rangka sosialisasi dan pengawasan pemilihan secara partisipatif. Untuk itu selanjutnya kita akan saksikan bersama kedatangan MOU antara Bawaslu Bandung dengan Petuni Kabupaten Bandung. Untuk itu kami undang Ketua Bawaslu Bandung untuk maju ke depan atau yang mewakili, serta Ketua Petuni Kabupaten Bandung Bapak Undang Sumarna untuk maju ke depan. Baik, kita berikan tepuk tangan semua untuk kita semua. Halo, mau nanya. Baik Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT dan untuk lancar acara pada hari ini, bila kita sejenak berdoa dan memberi kepala dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arsadili. Kepada yang tugas dipersilakan. Udah tutup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala karunia dan nikmat. Dengan nikmatnya yang terutama nikmat iman dan Islam yang disertai dengan adanya nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat sehat kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu bersama Petuni Kabupaten Bandung. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai hal bala bencana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu sehingga benar nampak kebenarannya, dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan segala kebenaran. Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah keburukan kami kepada kami sehingga nampak keburukan itu di depan mata kami, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami untuk menjauhi dari segala keburukan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri kami yang insya Allah tahun 2024 pemimpin kami akan melaksanakan tugas yang sangat berat, yaitu untuk menentukan pemimpin ke depan yang lebih baik. Mudah-mudahan diberikan amanah, dan mudah-mudahan pemilu disertai dengan pemilu yang luber, jujur serta adil.
Ya Allah, hindarkanlah kami daripada orang-orang yang zalim, yang suka mengkhianat bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada negara kami dan bangsa kami. Semoga kami diberkahi dan diselamatkan dari dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit berpesan, tadi teknis ada pesan, jangan golput karena pilihan kita satu neraka, 2 surga. Untuk itu sebelum kita memilih, tolong kepada seluruh umat Islam, mari kita sama-sama untuk melaksanakan sholat istikharah supaya kita lebih diberikan kekuatan kemana kita tentu. Allah ya'udzu bi'adina ila ma fi al muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan melahirkan doa sampai sudah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Kami doa terima kasih kepada anggota Masjid Bandung Bapak Dwi Sadikin. Kepada Itulah untuk Nanda Radio semuanya. Itulah demikian serangkaian acara di kesempatan kali ini tentang seputar sosialisasi pemilu. Terima kasih Dan saya mengikuti acara pada Adam dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pembawa acara mohon izin menutupnya dengan sebuah pantun lagi Bapak Ibu, dan mohon untuk